Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, hari ini kita akan memulai perkuliahan mata kuliah dasar teknik pemrograman ya. Nah, kalau di semester awal, semester 1, kemarin kalian sudah mempelajari mengenai dasar dari sistem komputer ya. Nah, di semester 2 ini, kita akan membahas mengenai pemrogramannya, itu bahasa pemrograman dalam komputer. Nah, saya langsung. Nah, jadi capaian pembelajaran, jadi tujuan untuk pertemuan hari ini yaitu diharapkan nanti mahasiswa, adik-adik sekalian dapat memahami konsep dari algoritma. Nah, kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa dapat memahami struktur dari algoritma itu sendiri, dan mahasiswa dapat memahami algoritma menggunakan bahasa natural algoritma. Nah, kita lanjut. Nah, untuk yang akan kita bahas hari ini, itu yang pertama, mengenai pengantar algoritma pemrograman itu sendiri. Kemudian yang kedua, algoritma dan pemrograman dasar. Yang ketiga, definisi dari algoritma. Dan yang terakhir adalah struktur dari algoritma. Nah, yang pertama, jadi pengantar algoritma pemrograman. Nah, kita bisa lihat, belajar memprogram merupakan pembelajaran yang membahas mengenai strategi dalam pemecahan sebuah masalah. Nah, jadi belajar memprogram adalah pembelajaran, proses pembelajaran ya, mengenai strategi dalam pemecahan sebuah masalah, metodologi dan sistematika pemecahan masalah tersebut kemudian dituangkan dalam suatu notasi yang disepakati bersama. Nah, jadi ada bahasa pemrograman yang dituangkan ke dalam sebuah bahasa notasi. Nah, jadi belajar pemrograman ini adalah sebuah metode pembelajaran dalam mempelajari sebuah pemecahan masalah, dan pastinya lebih bersifat pemahaman persoalan, analisis, dan sintesis. Nah, sedangkan belajar bahasa pemrograman yaitu merupakan pembelajaran yaitu menggunakan suatu bahasa, aturan sintaks. Nah, dalam pemrograman itu sintaks atau tata bahasa. Kemudian setiap instruksi yang ada, baik itu tanda pengoperasian, tanda simbol, kemudian dioperasikan ke dalam dua pengoperasian, yaitu yang pertama ada kompilator atau interpreter, bahasa yang terkait mesin tertentu. Nah, jadi nanti kita akan bahas lagi mengenai kompilator dan interpreter. Nah, jadi sekali lagi, jadi belajar memprogram yaitu mempelajari mengenai strategi dalam pemecahan sebuah masalah. Nah, sedangkan belajar bahasa pemrograman adalah pembelajaran yang menggunakan suatu bahasa, aturan, sintaks, dan setiap instruksi yang ada dioperasikan menggunakan kompilator atau interpreter. Nah, seorang ilmuwan Islam yang karyanya dikenal dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi, saat ini banyak menjadi dasar dalam perkembangan ilmu modern. Beliau adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliaulah yang memperkenalkan konsep algoritma. Jadi beliau juga yang memperkenalkan tentang matematika, ilmu astronomi, astrologi, dan geografi, dan juga memperkenalkan konsep algoritma, di mana algoritma inilah nanti yang banyak digunakan, sangat besar pengaruhnya untuk perkembangan teknologi saat ini.
seperti setiap pemrograman Office itu semuanya menggunakan algoritma. Ada algoritma yang menyusun strukturnya dalam sebuah programnya. Nah, sedangkan definisi dari algoritma itu sendiri, jadi algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi setiap permasalahan itu diurutkan sesuai dengan langkah logikanya. Jadi urutannya itu harus logis. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian algoritma dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam waktu yang singkat, tergantung dari tingkat kerumitannya yang rendah. Kalau dia singkat penyelesaian waktunya, berarti tingkat kerumitannya yang rendah. Sedangkan algoritma yang membutuhkan waktu yang lama, itu biasanya membutuhkan tingkat kerumitan yang tinggi. Jadi semakin singkat atau semakin simpel permasalahan, maka tingkat kerumitan dari algoritmanya itu rendah. Sebaliknya, semakin lama waktu penyelesaian suatu masalah, maka tingkat algoritmanya itu kerumitannya yang tinggi. Karena didasarkan atas langkah-langkah penyelesaian masalahnya yang disusun secara sistematis tadi. Jadi kalau yang simple, itu pasti sederhana dan lebih cepat selesainya, singkat. Berbeda misalnya kalau dia lebih rumit, itu membutuhkan waktu penyelesaiannya yang lebih lama. Jadi kita lihat di sini ada sebuah algoritma sederhana. Ini algoritma sederhana. Misalnya, jika seseorang ingin mengirim sebuah surat kepada kerabatnya di tempat lain, maka langkah yang dilakukan adalah, ini adalah struktur, adalah urutan-urutan logis dalam misalnya kita mau membuat surat. Yang pertama, yaitu menyiapkan peralatan tulis. Yang kedua, menulis surat. Yang ketiga, surat dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Yang keempat, amplop ditempel perangko secukupnya. Dan yang kelima, pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkan suratnya. Jadi urutan-urutannya inilah yang disebut sebagai algoritmanya. Jadi susunan strukturnya itu diurutkan seperti ini. Jadi diurutkan bisa diselesaikan permasalahan, misalnya bagaimana algoritma dalam mengirim surat. Algoritmanya, urutan-urutannya secara logis seperti ini. Jadi yang pertama pastinya kita perlu alat tulis. Yang kedua, kemudian ditulis suratnya, kemudian suratnya dimasukkan dalam amplop, dan amplop ditempel di perangko dan ke kantor pos untuk mengirimkannya. Jadi seperti ini contoh susunan struktur algoritma yang sederhana. Ini contoh lagi apabila untuk mengetahui algoritma dalam menghitung luas persegi panjang. Yang pertama, kita masukkan panjang, maksudnya nilai dari panjang dari perseginya, kemudian kita masukkan lebar, nilai lebarnya dengan simbol L, kalau tadi panjang dengan simbol P, kemudian kita masukkan rumus luasnya adalah luas panjang, ini simbol kali ya, simbol kali. Kalau di program kali itu tanda bintang. Luas panjang kali lebar. Kemudian nantinya terakhir tulis luas. Tulis luas adalah perkalian dari nilai panjang dan lebar tadi. Jadi ini juga algoritma sederhana untuk memasukkan panjang, untuk mengetahui luas dari persegi panjang. Dengan tadi memasukkan nilai panjang dari persegi, nilai lebarnya, kemudian
memasukkan rumusnya, luas, panjang, kali lebar. Dalam pembuatan sebuah algoritma, terdapat beberapa keuntungan. Nah, di antaranya, yang pertama, pembuatan atau penulisan algoritma ini tidak tergantung pada bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya, ya. Melaksanakannya. Oh, ya, kebanyakan N ya. Sorry. Jadi pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Kemudian yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Dan yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan akan sama dikarenakan algoritmanya sama. Jadi keuntungannya seperti ini. Jadi setiap pembuatan dalam penulisan algoritma itu tidak tergantung dari bahasa pemrograman dan jenis dari komputer yang dipakainya. Nah, kemudian notasi algoritma yang diterjemahkan ini bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, nanti kita bahas mengenai bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari bahasa pemrograman. Kemudian selanjutnya, apapun bahasa pemrogramannya, nah, output yang akan dikeluarkan nanti atau output yang dihasilkan nanti akan sama karena susunan dari algoritmanya itu sama. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat sebuah algoritma. Nah, di mana yang pertama, teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, deskripsi tersebut dapat ditulis dalam notasi ataupun apapun, notasi apapun, asalkan dapat dimengerti dan dipahami. Nah, jadi yang penting notasi dalam penulisan langkah-langkahnya itu jelas dan dimengerti dan sesuai dengan kaidah bahasa pemrograman. Nah, teksnya itu kalau misalnya dia bahasa Indonesia, berarti bahasa Indonesia yang harus jelas penulisannya. Dan berbagai kaidah-kaidah misalnya untuk simbolnya dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas khusus untuk penulisan bahasa pemrogramannya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti notasi bahasa pemrograman. Nah, notasi yang digunakan dalam menulis algoritma disebut notasi algoritmik. Nah, dinamakan notasi algoritmik. Jadi tidak ada acuan baku misalnya untuk penulisan teksnya. Kalau misalnya teksnya kita mau bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris juga boleh. Nah, yang penting itu tadi harus jelas tulisannya dan dapat dimengerti. Yang ketiga, setiap orang dapat membuat aturan, ini penulisannya, penulisan dan notasi algoritma sendiri. Nah, hal ini dikarenakan setiap teks algoritma itu tidak sama dengan teks program. Nah, jadi beda lagi untuk penulisan teks algoritma dan beda juga untuk teks programnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, algoritma sebenarnya digunakan untuk membantu kita dalam mengkonversikan suatu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, jadi algoritma fungsinya sendiri digunakan untuk mengkonversikan permasalahan tadi ke dalam bahasa pemrograman. Nah, contohnya tadi yang ini ya tadi ya. Nah, jadi misalnya ini di algoritma dalam kalkulator, misalnya kalau kita input 1, kemudian ditambahkan simbol positif, kemudian ditambahkan angka yang lain, maka menghasilkan nilai yang dihasilkan. Nah, itu merupakan contoh algoritma dalam misalnya program kalkulator. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini contoh misal lagi yang sederhana, algoritma dalam menghitung luas segitiga. Nah, setiap algoritma itu dalam bahasa pemrograman dimulai dengan start, ya, diawali start.
Nah, biasanya itu kalau di flowchart nanti namanya terminator. Nah, nanti kita bahas mengenai flowchart juga. Nah, ini sederhananya seperti ini. Urutannya, jadi start, kemudian membaca data alas dan tinggi, kemudian luas adalah, dimasukkan rumusnya, alas kali tinggi kali 1/2. 1/2-nya kita buat dalam 0,5. 0,5-nya komanya dibuat dalam bentuk titik. Nah, nanti kita bahas mengenai juga bagaimana penggunaan simbol, penggunaan angka, dan penggunaan programnya. Kemudian tampilkan luas, dan setelah itu stop. Nah, programnya seperti ini. Jadi memulai programnya start, kemudian membaca data alas dan tinggi, berarti ada nilai alas dan masukkan nilai tinggi, kemudian masukkan luas adalah alas kali tinggi. Jadi alasnya nanti nilainya nanti langsung dikalikan dengan rumus yang kita masukkan tadi, alas kali tinggi kali 0,5. Kemudian ditampilkan luasnya dan stop untuk mengakhiri programnya. Nah, berikut adalah perbaikan dari algoritma yang sebelumnya. Kalau ini tadi yang sederhana, nah ini setelah diperbaiki perhitungannya, kemudian kita hitung luas segitiganya. Nah, kemudian kita start, kemudian start ini untuk memulai program, kemudian membaca data alas dan tinggi, kemudian periksa data alas dan tinggi. Nah, jika nilai data alas dan tinggi lebih besar dari 0, maka dilanjutkan ke langkah keempat. Jika tidak, maka stop. Jadi kalau dia nilainya kurang dari 0, maka dia tidak lanjut. Tapi kalau dia nilai dari alas dan tinggi itu lebih besar dari 0, maka dia lanjut di langkah keempat. Nah, masukkan lagi luas adalah alas kali tinggi kali 0,5. Setelah itu nanti ditampilkan luasnya dan stop untuk mengakhiri programnya. Nah, nanti kita akan coba semua pada saat praktikum nanti supaya lebih mudah, lebih memudahkan dalam memahami materinya. Karena memang ini harus dicoba langsung untuk memahami bahasa pemrogramannya. Nah, dari kedua algoritma sebelumnya dapat diambil kesimpulan mengenai algoritmanya. Yang pertama, algoritma harus benar. Yang kedua, algoritmanya harus berhenti, dan setelah berhenti, algoritma harus memberikan hasil yang benar. Nah, tadi yang berhenti itu maksudnya tadi menentukan, memeriksa data alas dan tingginya tadi. Nah, apabila ada decision di sini, nanti ada decision, ada keputusan mengenai nilai data alas. Apabila dia lebih besar dari 0, maka dia lanjut ke langkah berikutnya. Apabila tidak, maka dia akan berhenti di langkah ketiga. Nah, jadi pertama, algoritmanya harus benar. Algoritma itu berarti susunan urutannya ya. Nah, kemudian algoritma itu harus berhenti, dan setelah berhenti, algoritma akan memberikan hasil yang benar. Nah, jadi tadi setelah tadi algoritmanya tadi sudah disusun dengan sesuai urutan yang logis, nah, algoritma berhenti tadi maksudnya jadi memeriksa data, apakah data yang sudah dimasukkannya apakah dia sudah sesuai dengan yang sesuai urutannya. Nah, ini ada contoh lagi algoritma misalnya dalam berangkat ke sekolah. Jadi yang pertama mulai untuk memulai programnya. Jadi bisa mulai, bisa start. Nah, itu tergantung dari bagaimana kita mengetikkan di bahasa pemrogramannya nanti. Jadi mulai, kemudian bangun dari tempat tidur, kemudian urutannya, kemudian mandi, kemudian sarapan, kemudian pergi sekolah,
mencari ruang kelas, dan masuk kelas untuk belajar. Dan selesai untuk menutup programnya. Ini salah satu contoh urutan algoritma yang sederhana juga. Jadi urutan-urutannya ini logis untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kan algoritma permasalahannya adalah bagaimana sih susunan algoritma dalam, misalnya kalau kita mau berangkat sekolah, tidak mungkin tuh bangun langsung pergi sekolah. Jadi kita bangun dulu, baru mandi, baru sarapan, pergi sekolah, cari ruang kelas, kemudian masuk kelas, dan selesai. Jadi seperti itu urutan dari algoritmanya. Nah, adapun perbedaan algoritma dan program. Nah, jadi program ini adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematisnya di dalam program itulah nanti yang disebut adalah algoritma. Jadi program itu adalah bagian dari, algoritma adalah bagian dari program. Nah, jadi program adalah kumpulan pernyataan komputer. Jadi pernyataan komputer adalah di dalam pernyataan komputer itu ada bahasa-bahasa pemrograman. Nah, contoh misalnya program kalkulator ya. Nah, jadi di dalam program kalkulator itu kita sudah memasukkan pernyataan-pernyataan komputer misalnya dalam bentuk penjumlahan, pengalian, pembagian, pengurangan, dan lain sebagainya. Nah, nantilah di dalamnya itulah yang dinamakan algoritma. Jadi algoritma itu adalah ada di dalam program. Jadi algoritma adalah bagian dari programnya. Nah, jadi program yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Nah, kalau kita lihat, jadi program itu adalah di dalamnya ada algoritma dan bahasa atau struktur datanya. Nah, algoritma susunan plus bahasa pemrogramannya. Nah, itulah yang membentuk sebuah program komputer. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penerjemah bahasa pemrograman. Nah, tadi saya singgung di awal mengenai compiler dan interpreter. Nah, dalam menerjemahkan bahasa pemrograman yang kita tulis, maka diperlukan compiler dan interpreter. Compiler dan interpreter. Nah, compiler sendiri merupakan suatu program yang menerjemahkan bahasa program atau source code ke dalam bahasa objek atau object code secara keseluruhan program. Jadi compiler di sini berfungsi untuk menerjemahkan semua listing program atau urutan bahasa program atau istilahnya namanya source code. Nah, itu setelah nanti kita ketik semua bahasa pemrograman, kemudian di-compile atau digabung atau di-mix. Compile ini kan bahasanya itu di-mix, digabungkan menjadi satu, menjadi nanti ditampilkan dalam sebuah program. Nah, itu nanti compiler. Nah, sedangkan interpreter itu berbeda dengan compiler. Interpreter di sini dia menganalisa dan mengeksekusi setiap baris dari program secara keseluruhan. Jadi keuntungannya dari interpreter, jadi dalam misalnya pada saat mau mengeksekusi program ini, nanti dicek dulu setiap listing program ini apakah ada yang salah atau sudah betul. Nah, nanti kalau sudah pada saat di interpreter sudah betul, baru dia bisa di-compile atau digabungkan programnya maksudnya. Nah, untuk alasan ini, interpreter lah digunakan pada saat pembuatan program biasanya untuk yang skala besar. Nah, kenapa dengan skala besar? Misalnya kalau lebih banyak listing program atau bahasa pemrogramannya, source code-nya, maka interpreter ini penting untuk mengetahui di mana apabila ada terjadi kesalahan, misalnya di baris keberapa pada saat kita menginput bahasa pemrograman, nah itu bisa diketahui melalui interpreter ini. Nah, jadi compiler nanti ini pada saat nanti sudah mau diterjemahkan, sudah mau digabungkan menjadi sebuah program, dijadikan sebuah objek. Nah, untuk perbedaannya sendiri, untuk compiler
itu diterjemahkan secara keseluruhan. Nah, karena tadi dari semua bahasa yang sudah kita ketik di listing programnya atau di source code-nya tadi, itu nanti akan diterjemahkan menjadi sebuah program, diterjemahkan secara keseluruhan. Sedangkan interpreter, itu diterjemahkan per instruksi per instruksi. Kemudian kalau compiler, apabila terjadi kesalahan kompilasi, maka source program harus diperbaiki dan dikompilasi ulang. Sedangkan interpreter, apabila terjadi kesalahan interpretasi dapat diperbaiki. Jadi bisa diperbaiki misalnya dia per baris atau per instruksi pemrograman, instruksi perintahnya ya. Kemudian compiler itu dia menghasilkan objek program, sedangkan interpreter itu tidak menghasilkan objek program. Compiler menghasilkan executable program, sedangkan interpreter tidak menghasilkan executable program. Kemudian compiler ini proses pekerjaannya lebih cepat, sedangkan interpreter inilah lebih lambat karena tadi itu menerjemahkan setiap instruksi atau setiap baris dari bahasa pemrograman. Sedangkan dari compiler, jadi misalnya kita ada 10 baris bahasa pemrograman yang kita tulis, nah itu dia langsung diterjemahkan dengan cepat. Beda-beda dengan interpreter. Interpreter ini nanti dia menerjemahkan atau mengecek dulu satu-satu per instruksi. Kemudian source program tidak dipergunakan hanya bila untuk perbaikan saja. Kalau di interpreter, source program terus dipergunakan. Sedangkan untuk compiler, keamanannya dari program ini lebih terjamin, sedangkan interpreter, keamanan dari program ini kurang terjamin. Jadi itu adalah gambaran mengenai perbedaan compiler dan interpreter. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai algoritma. Jadi kita bahas dulu algoritmanya, nanti kita masuk ke bahasa pemrogramannya. Insya Allah pekan depan kita akan membahas lagi mengenai bentuk-bentuk bahasa. Halo? Sudah ada berapa ini? Sudah ada 13 orang ya? Ya, Pak. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi bisa dipahami ya mengenai algoritma dulu. Nanti ke depannya kita lebih ke dalam bahasa pemrogramannya. Jadi kita dari luarnya dulu, kita pelajari luarnya, baru kita masuk ke bagian dalamnya. Sebentar, saya lihat dulu. Sebentar. Masih ada kuliahnya setelah ini? Masih ada. Tidak ada, Pak. Oh ya. Di kolom chat bisa dilihat ada yang muncul. Iya, Pak. Bisa ada, Pak. Jadi silakan diklik untuk presensi hari ini. Untuk materi di grup beserta nanti rekaman dari perkuliahan kita ini. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ini siapa nih? Yang ikat rambut ini siapa nih? Sebelum kita akhiri, silakan di-on-kan dulu kameranya. Sebentar, saya setting dulu. Saya kurang apa?
Aduh, Mas not support sih. Aja deh. Oke. Bentar, saya cek dulu. Ya. Sudah mandi semua ya? Sudah sarapan semua? Belum, Pak. Ya, alhamdulillah. Siap, saya cek dulu. Firman Syah Ihram. Yang kemarin belum belajar siapa? Ihram ya? Sudah mengajukan KRS Ihram? Sudah, Pak. Oh iya. Nanti dihubungi dosen PA-nya untuk dikonfirmasi ya. Iya, Pak. Oke. Saya cek gambarnya. 3, 2, 1. Sebentar saya cek. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wallahumma filakomistarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Pak.